Assalamualaikum, saya Nisa Anggraini dari kelas 12 Perbankan Syariah. Saya di sini akan mempresentasikan bab 5 tentang jihad, istihad, dan kaidah huruf nashab. Jihad dalam arti yang sempit. Jihad berperang melawan orang kafir di medan pertempuran. Sementara dalam arti yang luas, umum, dia berarti kesungguhan seorang muslim dalam beribadah yang niatnya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam jihad. Ibnu Qayyim al-Jawziyah, seorang ulama terkemuka klasik, dia membagi jihad secara global menjadi 4 tingkatan, yaitu pertama, jihad terhadap diri sendiri. Kedua, jihad melawan godaan setan. Ketiga, jihad memerangi orang-orang kafir. Dan keempat, jihad terhadap orang-orang yang munafik. Selanjutnya, kita lihat hukum dan contoh jihad. Hukum jihad fi sabilillah adalah fardu kifayah, yaitu apabila sebagian kaum muslimin melaksanakannya, maka gugur kewajibannya ke atas yang lain. Jika tidak ada yang melaksanakannya, maka semuanya berdosa. Dan di sini ada contoh jihad. Contoh jihad yaitu jihad melawan hawa nafsu, jihad memerangi orang-orang kafir, dan jihad dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, ijtihad. Kita masuk ke ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Hukum dan macam-macam ijtihad. Hukum ijtihad, proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Dengan pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa ijtihad merupakan penetapan salah satu sumber hukum Islam. Di sini ada macam-macam ijtihad, yaitu ijma', qiyas, ihtisan, maslahah mursalah, sudut syariah, istishab, dan terakhir yaitu ijtihad mutlak. Selanjutnya contoh ijtihad. Salah satu contoh ijtihad yaitu suatu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang mana pada saat itu para pedagang muslim mengajukan suatu pertanyaan kepada khalifah, yakni berapa besar cukai yang wajib dikenakan kepada para pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah khalifah. Dan selanjutnya kita masuk ke kaidah huruf nashab. Huruf nashab itu jenis huruf yang berfungsi membuat fi'il mudhari menjadi mashub. Adapun tanda mashub pada fi'il mudhari yaitu fathah, hilangnya nun pada al-af'al al-khamsah. Huruf nashab hanya berlaku pada fi'il, kata kerja, dan tidak berlaku atau tidak bisa masuk ke dalam isim atau kata benda. Dan ini ada huruf-huruf nashab, yaitu an yang artinya tidak ada artinya, lan tidak akan, izhan kalau begitu atau jika, kai supaya atau agar, hatta artinya sampai atau hingga, li artinya itu untuk atau agar. Nah, huruf-huruf yang membuat nashab adalah huruf-huruf yang membuat fi'il mudhari menjadi mashub. Di antaranya tidak mempunyai arti khusus. An itu tidak mempunyai arti khusus dan berfungsi sebagai pemisah dua kata kerja. Contohnya, ana aridu an
azhaba, yang artinya saya mau pergi. Dan yang kedua, nahnu nuridu an narzi'a, yang artinya kami mau pulang. Nah, yang kedua itu adalah tidak akan. Contoh, lan yazahal kaslan, yang artinya tidak akan beruntung orang yang malas. Dan ada satu contoh lagi, lan nuhminal laka, kami tidak akan beriman kepadamu. Contoh yang ketiga, izan. Jika demikian, contohnya, jika demikian pasti kau lulus. Terus ada izan taslam, yang artinya jika demikian pasti kau selamat. Contoh yang keempat ada kai, yang artinya supaya. Contoh, kai tangzaha, supaya kau lulus. Kai tasulu, supaya kau berhasil. Contoh yang kelima itu ada amul kai, yaitu supaya atau untuk. Contohnya, zitu li'ata'alama, saya datang untuk belajar. Yang kedua, liya'budullah, yang artinya agar mereka menyembah Allah. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.